Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempraktekkan teknik konseling dengan kursi kosong. Saya Nadia Sinta Dewi sebagai konselor. Suaranya Mbak Amalia Arta kurang terdengar. Sebagai konseling, saya Noni Azhara Putri Andani sebagai pengamat. Saya Veronica Putri Firnanda sebagai pengamat. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Iya, Waalaikumsalam Mbak Tata. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Tata hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Baik, Mbak Tata. Cuaca pagi siang ini cukup cerah ya, Mbak Tata? Iya, Bu. Alhamdulillah cerah sekali, Bu. Tidak hujan, tidak mendung. Iya, di sana Mbak Tata ini di Bojonegoro ya ini ya? Iya, Bu. Di rumah, Bu, saya. Tidak di kos-kosan. Sudah keluar kos-kosannya, Bu. Iya, Mbak Tata. Di masa pandemi seperti ini, Mbak Tata jaga kesehatan selalu ya, pakai masker setiap keluar rumah, dan jaga keseimbangan imunitas tubuhnya Mbak Tata, biar tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nggih, Bu. Terima kasih. Ibu juga sehat-sehat selalu di sana. Ya, Mbak Tata, baik. Oke, Mbak Tata, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu bahwa hari ini kita akan melangsungkan sesi konseling secara online ya, Mbak Tata. Dikarenakan memang belum berkesempatan untuk konseling secara langsung atau tatap muka secara langsung. Hehe, iya Bu, tidak apa-apa. Memang kondisinya masih seperti ini. Tapi saya sedikit canggung Bu kali ini. Saya agak-agak takut Bu. Oh, apa yang Mbak Tata takuti? Saya takut permasalahan saya terbongkar Bu. Walat soal itu. Mbak Tata tenang saja, dalam BK, dalam bimbingan dan konseling, itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana semua masalah Mbak Tata, rahasia, aib, yang Mbak Tata ceritakan kepada saya, kepada konselor, nanti akan dijaga rapat-rapat dan hanya saya dan Mbak Tata yang tahu jika Mbak Tata tidak berkenan untuk orang lain tahu, begitu. Apakah Mbak Tata sudah yakin? Iya Bu, saya percaya sama Ibu saja kalau begitu. Saya percaya.
Iya, Mbak Tata. Sebentar, Mbak Tata. Mbak Tata bisa menceritakan sekarang? Oke, Bu, baik. Saya akan mulai bercerita, ya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya itu punya kakak laki-laki, tapi sikapnya ke saya itu cukup buruk kalau menurut saya, ya, Bu. Oh, jadi Mbak Tata punya kakak laki-laki, namun sikapnya eh, cukup buruk ya. Sikap yang semacam apa itu, Mbak Tata? Iya, Bu, menurut saya cukup buruk, Bu, karena kakak saya ini sering membentak-bentak saya, sering menyuruh-nyuruh saya seperti itu, Bu. Padahal kan saat itu kondisinya itu saya lagi istirahat, Bu. Malah saya disuruh-suruh seperti itu, Bu. Jadi kakak Mbak Tata itu selalu ingin menang sendiri, suka menyuruh orang, suka membentak-bentak, begitu ya Mbak Tata ya? Iya, Bu, betul seperti itu, Bu. Nah, masalahnya yang lain juga itu, Bu. Bos saya di tempat kerja itu juga sikapnya seperti kakak saya, Bu. Suka menyuruh-nyuruh dan membentak-bentak saya, memperlakukan saya seperti itu. Hmm, mohon Mbak Tata tadi katakan, bos, apakah Mbak Tata selama ini bekerja? Iya, Bu, saya selama ini sambil bekerja, soalnya 2020 ini kondisi ekonomi memang benar-benar teruji, Bu. Wah, hebat sekali Mbak Tata. Mbak Tata sudah rajin kuliah, juga bisa bekerja pula. Iya, alhamdulillah, Bu. Tapi saya itu ya itu tadi, Bu, tidak nyaman sama pekerjaan saya karena bos saya suka menyuruh-nyuruh saya tidak sesuai dengan job desk di kontrak kerja yang sudah disepakati itu, Bu. Tidak sesuai bagaimana ya Mbak Tata kalau boleh saya. Mohon maaf, Bu, suaranya tadi putus-putus. Kalau boleh saya tahu, tidak sesuai yang seperti apa ya Mbak Tata? Ya, jadi begini, Bu. Saya itu kan kerjanya kan di laundry ya, Bu ya. Di bagian packaging, packaging atau pengemasan. Tapi kadang itu saya disuruh itu, Bu, di bagian belakang, di bagian cuci-cuci seperti itu. Sering sekali. Bukan satu kali, dua kali, Bu. Hampir setiap itu saya selalu disuruh-suruh. Oh, jadi pekerjaan Mbak Tata itu double gitu ya Mbak Tata, tapi penghasilan Mbak Tata itu tetap begitu kah? Iya, Bu. Jadi tidak kan kalau seperti itu kan jadi tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati ya, Bu. Job desk saya tidak sesuai dengan job desk. Oh, baik-baik. Eh, Jadi saya ya, jadi saya itu jengkel gitu loh, Bu, karena bos saya itu kalau menyuruh juga seringkali dengan nada tinggi, bentak-bentak saya. Seperti saya itu kan juga jengkel, Bu, sudah disuruh kerja tidak sesuai job desk, masih dibentak-bentak, masih dikata-katai dengan nada yang tinggi, seperti itu. iya. Lalu bagaimana? Sampai sekarang keadaannya seperti apa? Sampai sekarang saya itu masih tetap disuruh-suruh, masih dibentak-bentak, Bu. Makanya dari itu, Bu, saya cukup tertekan karena itu, Bu. Oh iya, baik-baik. Bisa Mbak Tata contohkan
Seperti apa bos Mbak Tata saat menyuruh Mbak Tata atau memperlakukan Mbak Tata? Iya, jadi bos saya tuh sering bilang kayak gini, Bu. Kamu ngapain diem aja? Bantuin yang di belakang sana. Enak aja kamu nunggu packaging aja. Terus saya kan ya jawab ya, Bu ya. Iya, Pak, sebenarnya saya malu. Iya, Pak, gitu. Terus sebenarnya tuh saya juga malu gitu loh, Bu. Tersinggung sama teman-teman kan ya jadi kayak enak gitu. Padahal kan sebelum saya kerja itu kan job saya memang kontraknya itu saya sebagai packaging aja, nggak ikut campur tentang di belakang cuci-cuci itu, Bu. Iya iya. Ibu paham perasaan Mbak Tata yang Mbak Tata rasakan. Ibu mengerti. Namun sejauh ini, apakah Mbak Tata masih juga tidak nyaman dengan bos Mbak Tata jika diperlakukan seperti itu? Iya, saya sangat tidak nyaman, Bu. Sangat sangat tidak nyaman karena membuat saya tertekan gitu, malu juga, Bu. Oke. Kalau saya tanya Mbak Tata, kira-kira ketika Mbak Tata disuruh oleh bos Mbak Tata, itu adakah dampak positif yang Mbak Tata dapatkan? Yang Mbak Tata rasakan itu apa ya kira-kira dampak positifnya? Dampak positif ya, Bu. Apa ya, Bu ya? Iya, Mbak Tata. Hmm, ya, kalau menurut saya mungkin dampak positifnya saya bisa melakukan beberapa hal cuci-cuci itu salah satunya. Jadi saya lebih cekatan, lebih aktif mungkin, Bu. Dan mungkin juga lebih peka terhadap orang lain. Tapi tetap aja, Bu, saya itu jengkel sama Bu saya, Bu. Baik Mbak Tata, kalau begitu dampak negatifnya itu apa Mbak Tata? Kalau dampak negatifnya ya, saya merasa dipermalukan, saya jengkel sama bos saya. Oke, jika dibandingkan dengan dampak positif dan dampak negatifnya, dampak positifnya Mbak Tata menjadi lebih cekatan, menjadi lebih aktif, menjadi lebih peka terhadap orang lain. Begitu ya Mbak Tata. Namun sedangkan dampak negatifnya Mbak Tata merasa jengkel, merasa malu. Kemudian apa yang saat ini Mbak Tata inginkan kalau sudah tahu dampak-dampaknya seperti itu? Iya, saya tuh pengennya ya itu, Bu, pengen bekerja di situ dengan nyaman. Bos saya juga mengerti saya kalau itu bukan job desk saya seperti itu. Baik, jadi pada intinya Mbak Tata ingin bekerja dengan nyaman ya Mbak Tata di tempat kerjanya Mbak Tata. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Nah, eh, jadi di sini Ibu mau memperkenalkan kepada Mbak Tata ada satu strategi yang sekiranya itu cocok untuk menangani masalah Mbak Tata. Namanya itu strategi atau teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ya, Bu. Apa itu, Bu? Teknik kursi kosong seperti apa itu, Bu? Nah, jadi teknik kursi kosong ini teknik bermain peran yang diperankan oleh Mbak Tata sendiri. Nah, nanti Mbak Tata itu berperan sebagai top dog dan underdog. Nah, top dog itu adalah orang yang memiliki kuasa atau orang yang mengendalikan, yaitu sebagai bosnya Mbak Tata. Sedangkan underdog yaitu pihak yang merasa tertekan, yaitu sebagai Mbak Tata sendiri. Berhubung sekarang kita sedang virtual, jadi teknik kursi kosong ini bisa Mbak Tata siapkan dulu ya. Kalau tidak ada kursi, bisa nanti peran top dog dan underdognya bisa menghadap kanan atau menghadap ke kiri gitu. Jadi nanti kalau kalau Mbak Tata menghadap ke kanan itu berarti Mbak Tata itu berperan sebagai bos. Kalau nanti menghadap ke kiri itu berperan sebagai Mbak Tata sendiri begitu.
Baik, Bu. Ya, Nanti Mbak Tata, Mbak mungkin Tata, nanti ya bagaimana? iya, Bu. Monggo Ibu duluan saja, Bu. Iya, jadi nanti kemudian Mbak Tata itu ya berperan sesuai apa yang dikatakan dengan bosnya dan eh, apa yang Mbak Tata responkan, reaktifnya Mbak Tata itu Apa yang bagaimana? Mbak Tata responkan, reaktifnya Mbak Tata itu bagaimana? Gitu. Apakah Mbak Tata mau Gitu. mencobanya? Apakah Mbak Tata mau mencobanya? Apakah Mbak Tata ingin mencobanya? Iya, Bu. Saya mau mencobanya. Saya mau mencoba untuk menggunakan strategi tersebut. Jadi ini nanti saya ketika saya menghadap ke kanan, kanan saya sebelah sini. Saya Ya, menjadi bos, begitu Bu. ya Nanti betul. kalau saya sendiri, saya diri saya sendiri ya Bu ya. Ya betul, betul sekali. Apakah masih ada yang kurang paham? Sudah Bu, sudah. Saya lumayan paham Bu. Baik, bisa dipraktekkan sekarang ya Mbak Tata. Mic-nya Mbak Tata belum nyala. Astagfirullah, mohon maaf Bu. Ya, Ya, tidak saya apa-apa. akan coba ya Bu ya. Saya ada Ya. Mbak Tata, baju yang di belakang itu masih banyak. Coba kamu bantuin Mbak Ayu di belakang sana. Baik, Pak. Baik, sekarang coba Mbak Tata jawab dengan berpindah menghadap ke kiri menjadi diri Mbak Tata sendiri. Sekarang coba Mbak Baik, Tata Pak. menjadi diri. Seperti itu, Bu. Lalu respon bosnya Mbak Tata itu seperti apa setelah itu? Ada tekanannya, Bu. Lain kali, kalau misalkan tidak ada pekerjaan, kamu itu bantu-bantu yang lain. Jangan hanya diam seperti itu. Gitu. Kalau terus Mbak Tata, reaksinya Mbak Tata bagaimana responnya? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Tapi di sini tuh saya sangat jengkel sekali, Bu. Walaupun saya mengiyakan, tapi sebenarnya tuh jengkel sekali. Begini Mbak Tata, mungkin Mbak Tata dapat memberikan sedikit senyuman, ekspresi senyum ceria, biar hatinya Mbak Tata itu tidak merasa tertekan ketika disuruh bosnya Mbak Tata atau bentak-bentak oleh bosnya Mbak Tata begitu. Seperti itu ya, Bu. Iya Mbak Tata, coba sekarang Mbak Tata bisa mengulangi lagi sambil tersenyum ceria begitu. Sambil tersenyum gitu. Iya, Bu. Baik, Pak. Seperti itu ya, Bu. Iya, nah seperti itu. Sedikit berbeda bukan Mbak Tata rasanya? Iya, Bu. Lumayan sedikit berbeda, Bu. Bagaimana perasaannya Mbak Tata saat
Saya itu Bu, tersenyum tadi. saya sedikit deg-degan Bu. Apakah deg-degan saja? Sedikit lebih lega tapi sedikit gitu Bu. Oh iya, baik. Baik Mbak Tata, kira-kira nanti Mbak Tata itu coba dilatih seperti itu dengan bosnya Mbak Tata. Eh, Apabila nanti di posisi Mbak Tata nanti apabila di posisi underdog, coba Mbak Tata itu berani mencobanya untuk melawan rasa tertekan itu, untuk sedikit memberikan senyuman kepada bosnya Mbak Tata, biar Mbak Tata itu dapat memahami, jadi dampak negatif itu bisa tertutupi oleh dampak positifnya Mbak Tata, begitu. Iya Bu, nanti akan saya coba dengan bos saya. Saya tapi agak sedikit takut, cuman itu Bu, saya menemukan satu hal, saya jadi bisa melihat dari sudut pandang bos saya mungkin ya Bu ya. Maksudnya saya bisa melihat dari sudut pandang dari underdog kan ya Bu ya. Pandang saya sendiri sebagai top dognya seperti itu. Mungkin itu Iya. nanti akan membantu saya untuk lebih kepada saya. Iya, Mbak Tata nggak usah takut, tidak apa-apa. Belum dicoba kan belum tahu rasanya bagaimana kan? Ya Mbak Tata. Baik, kalau begitu sesi konseling hari ini dapat kita akhiri ya Mbak Tata. Saya tunggu hasilnya minggu depan di waktu dan di hari yang sama. Saya berharap agar Mbak Tata terus mencoba dan berlatih untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam melihat suatu persepsi seseorang atau orang lain. Gitu ya Mbak Tata. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya pada hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu. Iya Mbak Tata, sama-sama. Saya tunggu hasilnya minggu depan ya Mbak Tata. Baik, Oke Bu. selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi teknik konseling dengan kursi kosong. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri karena ini juga take yang terakhir dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.